Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Pemirsa yang berbahagia, kali ini mari kita pertama-tama bersyukur kepada Allah dengan mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat zahir maupun batin, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasul kita, teladan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pemirsa yang berbahagia, kali ini saya akan coba ambil tema tentang bagaimana kita membuat Ramadan ini menjadi bertakwa, atau lebih tepatnya lebih bermakna. Ramadan atau puasa Ramadan, barangkali kita akan flashback melihat bahwa puasa ini adalah sebuah ritual, sebuah kegiatan ibadah yang sudah ada sebelum Islam datang. Bahkan ritual ini betul-betul menjadi sangat bermakna karena semua umat, semua generasi mendapati syariat puasa sebagaimana telah disampaikan atau diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini jelas dan terang bahwa kewajiban berpuasa ini dirujukan kepada orang-orang sebelum kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, jadi ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah pada umat sebelum kita pun puasa ini diwajibkan. Kenapa begitu pentingnya wajib puasa ini? Para leluhur kita beragam memaknainya, beragam metodenya, tetapi nanti intinya sama, di mana di wilayah masing-masing ada yang memaknai puasa, ada yang memaknai siam, dan seterusnya. Kalau kita melihat dari dalam Al-Quran, kemudian disebutkan dalam buku Al-Mu'jam, Al-Mufakhros, maka kita lihat surat Maryam ayat 26, yaitu makan dan minumlah dan bersenang hatilah engkau jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah benar-benar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Di sini sauman menjadi makna puasa. Namun di sini memang puasa ini dimaknai sebagai pekerjaan berhenti berbicara. Kalau orang Jawa bilang itu puasa bisu, gitu ya. Jadi ini tradisi lama atau kebiasaan lama yang itu sudah kebaca dalam Al-Quran yang maknanya sauman. Puasa dalam ayat ini berarti diam dan menahan diri untuk tidak berbicara. Arti kata tersebut telah dikenal sebelum Islam datang. Jadi secara etimologi, saum atau siam mempunyai arti imsak atau menahan. Samat, diam tidak berbicara. Roket, diam tidak bergerak. Dan wukuf, berhenti. Dengan demikian secara bahasa, puasa berarti meninggalkan atau tidak makan minum, tidak berbicara, dan tidak melakukan aktivitas apapun. Makna harfiah ini kemudian menjadi makna pakem yang melekat pada istilah saum dan siam sampai saat ini. Nah, ini yang mungkin kita bisa maknai makna dasar dari kata siam atau saum. Maka jika kita merujuk pada bagaimana agar kita lebih memaknai bulan Ramadan ini, paling tidak dari makna dasar ini kita bisa
mengimplementasikan dan menginternalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali tidak perlu ada perubahan kegiatan. Kegiatan kita setiap saat terus berjalan, kegiatan kita tetap normal berjalan, yang pegawai-pegawai, yang bertani-bertani, yang berusaha-berusaha. Akan tetapi di sini ada titik tekannya adalah menahan. Menahan, kalau kita nak mandiri, menahan gerak. Nah, kalau dalam agama Islam, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum. Jadi makan minum, makan berarti nafsu untuk makan dan nafsu untuk minum. Juga menahan diri dari apa saja. Karena dalam makna yang lain, jika kita hanya menahan diri dari makan dan minum saja, bisa jadi puasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga, kata Rasul. Maka berarti ada makna lain di sini. Makna apa sih sebetulnya? Kalau sekedar makan lapar dan dahaga, barangkali secara umum setiap orang bisa. Setiap orang mampu melakukan itu. Tetapi makna ini akan lebih dalam jika kita menahan diri dari segala yang membuat perbuatan tidak bermakna dari Allah. Artinya perbuatan kita munculkan dari ketakwaan kita. Apa contohnya? Ketika sekarang kita sedang berpuasa, maka kita akan berbuat secara maksimal hanya karena Allah. Ketika kita mau menyimpang, maka kita sadar, maaf. Misal nih, kita menghadapi anak buah atau menghadapi teman, kita terpancing emosi, kita akan mengatakan ana shaimun, saya sedang berpuasa. Kalimat sakti, saum, shaimun, siam, puasa, ini membuat kita menahan. Mana apa? Menahan amarah kita bahwa saya sedang puasa. Di semua aktivitas kita, ketika kita ketemu dengan orang lain, bergesekan dengan orang lain, bahkan mungkin berbeda pendapat dengan orang lain, maka kita akan cerdas mengatakan ana shaimun, saya menahan diri, saya sedang berpuasa. Maka imsak dalam makna ini tidak sekedar menahan makan dan minum saja, tapi menahan semua aktivitas emosional batin kita hingga kita menjadi manusia yang tenang, menjadi manusia yang berhati jernih, menjadi manusia ketika hatinya jernih maka otomatis akalnya akan tertata dengan baik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, makna-makna seperti inilah yang mungkin barangkali akan bisa merubah tatanan masyarakat kita sekarang. Indonesia sudah kita banggakan sebagai masyarakat terbesar Muslim seluruh dunia. Bahkan Nahdlatul Ulama adalah, kalau kita menjadi organisasi terbesar di seluruh dunia. Akan tetapi, apa perubahan-perubahan pasca Ramadan? Apa lonjakan, lompatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat bangsa ini pasca Ramadan? Ini yang harus kita camkan. Sebuah kegiatan mentalitas, sebuah perubahan mindset, sebuah perubahan mentalitas berpikir dan perilaku berpikir, bahkan sebuah doktrinasi batin yang ini akan melahirkan manusia-manusia hebat, yaitu tadaman la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa. Puncaknya adalah itu. Jadi pemirsa, jika kita ingin puasa ini bermakna, maka di hari awal-awal ini kita harus mulai berlatih bagaimana menahan diri dari amarah, bagaimana kita lebih bisa bertoleransi, bagaimana kita menampilkan agama ini menjadi agama yang ramah bukan yang marah, bagaimana kita bisa mendengarkan orang lain jika berbeda pendapat. Ini bukan pekerjaan mudah. Bagaimana telinga kita bisa mendengarkan yang baik dan berusaha mendengarkan yang buruk tetapi kita abaikan. Bagaimana kita bisa melihat yang baik untuk menjadi pelajaran buat kita dan yang buruk kita pelajaran untuk kita singkirkan dari kehidupan kita. Bagaimana pikiran kita yang bisa berpikir negatif dan positif kita alihkan menjadi berpikir yang positif dalam semua aspek kehidupan kita. Jika ini terjadi maka hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alamin dan makhluk yang lainnya akan tercipta. Jika kekuatan-kekuatan ini saling bergabung menjadi kesadaran bersama untuk membangun alam semesta ini, maka Khalifah fil Ard akan menjadi peran kita yang bisa terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat kali ini.
barangkali tidak begitu panjang, karena menurut saya yang ada maknanya, bagaimana kita memaknai Ramadan ini. Banyak hal sih kalau kita ceritakan menjadi banyak sisi. Misalkan para pemuda nih gimana nih agar bisa lebih makna. Semua kegiatan kepemudaan, semua kegiatan yang berefek kepada pemuda masa kini milenial, ini harus kita push dengan baik. Karena anak muda ini adalah anak pada zamannya, bukan anak pada zaman masa lalu. Nah, ini yang harus kita pahami. Misalkan sekarang ada dakwah media, kita harus berdakwah rajin dengan media. Tetapi ingat, walaupun media, niatannya juga harus diluruskan. Apa? Ya kita tahan betul agar kita tidak sekedar mengejar booming media. Ya maksudnya media, akhirnya yang keluar di media adalah berita-berita negatif yang lebih disukai, misalkan berita kontroversial yang itu membuat orang menjadi kaget, misalkan. Kalau targetnya hanya terkenal, maka menahan dirinya itu tidak ada. Maka permainan media ini pun, atau media IT apapun yang ada sekarang pun, butuh manusia-manusia yang bisa menahan diri. Bayangkan sekarang kekacauan informasi itu terjadi, berita hoax tumpah ruah nggak karuan. Itu karena apa? Karena manusianya tidak mampu menahan diri. Akan lebih jahat, lebih gila, dan lebih bebas boomingnya, gerakannya, pengaruhnya secara media. Karena apa? Karena tidak berhadapan langsung dengan manusia yang lain. Dia melakukan tanpa nurani, melakukan tanpa ada rasa kemanusiaan, melakukan tanpa ada berpikir spiritualitas atau diketahui oleh Allah bahwa efeknya ini sangat buruk bagi manusia yang lain. Maka mengubah itu semuanya, menggerakkan semuanya demi kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya. Ini yang harus kita tahan, yang harus kita ajarkan, bahwa mana puasa adalah menahan diri dalam sebuah aspek kehidupan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya Adi Mustaqim, mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.